Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Beranda TVRI Bengkulu edisi hari ini. Waspada berita hoax jelang pilkada. Kita ada di segmen terakhir dan saya ingin ke Bang Iu terlebih dahulu nih Bang. Jadi kan kalau informasi yang di media sosial dan itu dari akun pribadi apalagi akun palsu ya Bang ya. Itu sulit sekali kita percaya sebagai sebuah kebenaran nih kan Bang. Jadi masyarakatnya harus percayanya ke siapa nih Bang? Apakah berita yang berasal dari media massa? Konvensional itu sudah pasti kebenarannya atau seperti apa tuh Bang? Ya, jadi kita harus tahu dulu bahwa ciri-ciri berita hoax yang paling nyata ya. Berita itu pasti dia menyudutkan, gitu, menyudutkan pihak lain dengan kalau Mavindo itu memetakan hoax itu menjadi 3, yaitu kacau isi, kacau diri dan kacau emosi. Kacau diri, kacau isi, kacau diri, dan kacau emosi. Dan kacau isi itu adalah sebuah informasi yang dimanipulasi, kemudian dirubah sehingga konteksnya hilang, gitu ya. Nah, itulah kemudian berita itu menyesatkan. Jadi bukan berita yang sebenarnya. Itu mempengaruhi orang sehingga informasi yang dia dapat itu bukan yang sebenarnya. Kemudian ada kacau diri. Nah, kacau diri ini membuat pembacanya atau penerimanya itu menjadi secara pengetahuan menjadi kacau, sehingga katakanlah dalam hal pilkada ini mereka sudah tidak bisa membedakan lagi ini sebenarnya yang benar ini yang mana gitu kan. Karena dia sudah teracuni, termakan gitu. Nah, yang ketiga adalah kacau emosi. Sehingga mereka akan menjadi marah ya, menjadi ini ketika mereka sudah termakan oleh ini. Dan dampaknya kalau kaitannya dengan pilkada apa? Kalau sudah termakan itu, mereka menjadi sangat rentan, misalkan tidak mau memilih gitu kan. Ya merasa dunia ini hancur sekali ya, karena merasa dia milih juga gak ada gunanya, sudah ditentukan gitu. Nah, karena yang sasaran dalam pilkada atau pemilu ini hoax itu dia menyasar pertama penyelenggara pasti. Itu selalu ada hoax, kemudian hasil ya, kemudian kandidat dan lain sebagainya. Dan ini ya kalau sudah tidak bisa dicegah lagi, ya dampaknya sangat besar gitu. Jadi bisa jadi untuk mencari pemimpin yang bagus ini agak salah kan masyarakatnya, karena justru informasi hoax yang diterima oleh masyarakat gitu. Lebih dominan berita hoaxnya dibandingkan berita validnya gitu ya Bang ya. Nah, jadi literasi digital inilah salah satu yang selalu dilakukan oleh Mavindo ya. Salah satunya adalah sekolah kebangsaan. Nah, sekolah kebangsaan ini kita melakukan literasi terhadap generasi Z ini di sekolah kemudian di kampus untuk memilah berita-berita yang sifatnya sudah dimanipulasi, dan juga kita ajari bagaimana mereka melakukan cek fakta seandainya mendapatkan informasi. Jadi Mavindo itu punya tool namanya tool Kalimasada, atau mengecek informasi itu di WhatsApp atau juga di website Mavindo, seperti itu. Dan ini yang kemudian kita literasikan seperti itu, sehingga nanti ke depan mereka sudah paham gitu, ketika ada berita hoax ya mereka tidak ikut menyebarkan dan mereka menjadi pemilih yang kritis gitu. Jadi seperti itu yang kita lakukan, langkah-langkahnya seperti itu. Oke, jadi cukup kompleks menghadapi permasalahan yang juga sangat kompleks ini ya Bang. Oke, saya ingin ke Pak Kadis nih, seperti apa kedepannya Kominfo Bengkulu Kota khususnya untuk meredam setidaknya upaya hoax di tengah-tengah masyarakat ini Pak menjelang pilkada? Ya, yang jelas kita tidak putus-putus melakukan sosialisasi ya, kemudian melakukan diseminasi, kemudian bersinergi dengan semua stakeholder yang memang
berkaitan erat dengan urusan-urusan penyebar luasan informasi. Nah, jadi kembali saya tegaskan bahwasannya apa yang kita kerjakan tentu sesuai dengan aturan yang berlaku yang menjadi pegangan kita. Dan kita juga menghimbau kepada masyarakat pengguna media sosial, masyarakat penikmat media massa gitu ya, pembaca atau pendengar atau penonton dan lain sebagainya, itu untuk bisa sama-sama untuk mengevaluasi ya terkait dengan semua informasi yang diterima. Ya, artinya dalam proses ini kembali ke konsep awalnya, kuncinya adalah sosialisasi, diseminasi, dan sinergitas dengan semua stakeholder yang berkepentingan untuk meminimalisir berita hoax ini. Oke, ketika semuanya sudah mengulurkan tangan ya Bang, dan juga kesadaran sih yang paling penting juga ya Bang. Ketika semua orang sudah sadar, sebenarnya penyebar luasannya pun sudah terminimalisir ketika seseorang sudah sadar. Dan tidak lupa satu lagi, mengingatkan para orang tua untuk sama-sama mengawasi, sehingga yang kita bidik ini Gen Z itu tidak kebablasan ya. Betul. Jadi dari awal dulu, kemudian ke sekolahnya dan masyarakatnya dan seterusnya. Iya, karena jangan-jangan ya Bang, kita pikir ini adalah antar lawan politik, ternyata anak SMA yang menyebarkan informasinya kan, tidak tahu kita kan. Tidak tahu, di media sosial yang sangat luas ini. Oke Bang Iyud, pesannya kepada masyarakat terakhir sebelum kita tutup terkait dengan tema kita hari ini, waspada berita hoax jelang pemilu. Oke. Jadi hoax saat ini itu semakin kompleks ya. Jadi tidak hanya dalam bentuk teks, tapi sudah kombinasi teks dan video, gambar, dan bahkan yang terbaru sudah menggunakan AI. Dan AI ini juga sebenarnya sudah sangat merasakan karena bisa menirukan suara tokoh, ya pejabat dan lain sebagainya. Nah, karena itu satu-satunya jalan kalau kita bicara pencegahan penyebaran hoax itu ya literasi digital. Masyarakat harus pintar memilih, gunakan daya kritisnya. Ya, jangan sampai menyebarkan tapi tidak tahu bahwa ini berita hoax seperti itu. Oke, Pak Kadis, singkat saja Bapak kepada masyarakat kita terkait tema kita hari ini. Bijak di dalam menerima informasi, hindari hoax, dan jaga diri sebaik-baiknya sehingga tidak terpapar oleh hoax. Oke, jaga diri sebaik-baiknya supaya tidak terpapar dengan hoax. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Semoga kita bersama terhindar dari hoax dan kita adalah orang-orang yang teredukasi. Tentu ketika kita teredukasi, kita tidak akan terpapar dengan maraknya berita hoax. Akhirnya saya Poso Siregar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.